KKP angkat bendera putih serahkan kepada kepolisian. Tapi menurut saya sekarang saya gugat KKP artinya itu yang Polemik pagar laut terus menjadi sorotan setelah dibongkar oleh TNI Angkatan Laut beserta KKP. Lantas apa langkah selanjutnya bagi pihak yang melakukan pelanggaran? Siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini dan bagaimana pengusutan hukumnya? Kita akan bahas bersama Boyamin Saiman, kuasa hukum dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI, serta anggota Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto. Selamat petang Pak Pangga, Bung Boyamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat petang. selamat petang. Terima kasih. Ya, Bung Boyamin, ini sudah memasukkan gugatan kepada melawan KKP ya. Adakah pihak lain yang Anda gugat selain KKP dan alasan utama dari gugatan ini seperti apa? Ya, karena semata-mata menindaklanjuti statement-statement dari KKP, di mana kemarin Pak Dirjennya Pak Pulung itu mengatakan sudah melakukan penyidikan. Tapi kemudian berikutnya itu menjadi tidak jelas dengan alasan butuh 20 hari, padahal sudah nyegel. Nah, ini sebenarnya saya hanya pra peradilan itu saya pakai untuk melakukan audit kinerja dari penyidik atau penegak hukum. Nah, nanti misalnya apakah itu sudah ada izin dari pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyitaan dalam hal ini penyegelan? Adakah surat perintah penyidikan? Dan berikutnya adakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum gitu. Nah, ini kan dalam rangka ke sana saya pintu masuknya adalah penghentian penyidikan secara tidak sah. Kenapa tidak menetapkan tersangka? Karena apa? Malah justru memberikan waktu 20 hari. Padahal kalau namanya barang bukti ya disita itu ya diambil gitu. Diambil, diamankan di kantor penyidik. Dan tidak harus semuanya. Yang diambil sampel, yang ada surat segelnya itu, yang lain-lain bisa dicabut. Sehingga kemudian kemarin yang agak menjengkelkan itu adalah ketika tentara kita, TNI Angkatan Laut mencabuti itu mungkin dianggap bisa kurang prosedur. Tapi sudah mendatangkan keadilan bagi masyarakat. Masyarakat senang. Yang penting itu kan substansi keadilan gitu. Ya. Justru dari KKP bahkan Pak Menteri sendiri mengatakan itu tindakan ilegal, itu menghilangkan barang bukti. Dari mana pemahamannya Tapi menteri yang menurut saya belepotan terus terang aja. Maka daripada saya jengkel, ini saya selama ini menggunakan sarana pra peradilan untuk mengaudit kinerja gitu. Oke, tapi gini Bung Boyamin, Menteri KKP Pak Trenggono itu juga menyebutkan bahwa diserahkan ke polisi berdasarkan aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apalagi itu. Lihat kemarin mengatakan penyidikan itu terus apa? Itu jadinya yang sungguh bahasa saya ini jadi belepotannya di situ gitu. Setelah melakukan penyegelan, meminta keterangan orang dan orang itu katanya dalam penyidikan itu. Bahkan ini ternyata bisa jadi orang-orang itu tidak mengakui sekarang itu. Kan hanya berdasar mereka pengakuan yang melakukan pemagaran. Tapi bisa jadi itu mereka hanya menjual bambu, tidak melakukan pemagaran. Nah, ini kan belum ketemu, hanya berputar di situ. Maka saya membantu negara Republik Indonesia dengan cara menggugat pra peradilan ini supaya membuat makin terang dan makin punya kewenangan siapa. Kalau saya KKP tetap punya kewenangan karena ada Undang-Undang Kelautan di situ pasal 73, barang siapa melakukan kegiatan di laut itu tanpa izin maka kena ancaman 3 tahun dan denda 500 juta. Nah, penyidik itu bisa TNI Angkatan Laut, bisa PPNS. Lah PPNS kan ada di kelautan juga sebenarnya kalau memang mau bersungguh-sungguh gitu. Tapi ya, ditahan sampai di situ Bung Boyamin. Saya coba ke Pak Pangga. Karena ini kewenangan polisi. Lah ngapain kemarin menjadi tindakan yang belepotan? Justru saya menggugat pra peradilan ini menolong KKP dari kesalahan-kesalahan itu gitu. Baik, kami tangkap. Saya ke Pak Pangga. Pak Pangga, kalau ini dilihatnya jadi melempar gitu ya. Siapa sih sebenarnya yang paling berwenang untuk menangani kasus ataupun menyidik kasus ini? Ya, ya dari Komisi 4 ingin mengetahui fakta lapangan tadi itu. Oleh karena itu kami dipimpin oleh Ketua Komisi Bu Titi dan kami unsur pimpinan ada 2 orang serta para poksi langsung meninjau lapangan di pesisir pantai itu dan masuk sampai ke pagar-pagar itu. Memang faktanya di situ sebagian sudah dicabut tapi sebagian juga masih ada pagar-pagar itu. Nah setelah itu baru kami rapat koordinasi
dengan Menteri KKP, dengan Menteri ATR, BPN, dengan Menteri Lingkungan Hidup, ada Gubernur, ada Panglima, dan Ya. jajarannya. Dan kita dari Komisi 4 ingin mendengarkan sebenarnya pendapat dari para pemangku kepentingan itu. Salah satunya misalnya dari dari ATR, BPN, Menteri Pak Nusron ya. Itu memang ketentuannya memang tidak boleh itu. Oke, kami paham sampai di situ. Tapi sekarang kan bukan hanya soal pembongkaran lagi, tapi bagaimana mengusut siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Lalu siapa yang paling berwenang untuk penanganan kasus ini? Siapa? Ya, kalau masalah ini kan masing-masing punya ini, masing-masing punya kewenangan ya. Jadi kalau kewenangan misalnya ATR BPN itu kewenangannya bisa mencabut itu HGU atau apa itu karena berusia 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun itu menjadi kewenangan pengadilan. Oke, ini kan Menteri ATR sudah mencabut sebagian yang memang dibuktikan bahwa melanggar prosedur dan material. Lalu ininya bagaimana Pak Pangga untuk Ya, pidananya sendiri? pelanggaran semuanya itu, ya kan, ya harus ke ranah hukum. Ranah hukum itu, apakah tadi melalui penyidikan dari pegawai negeri sipil yang ada di kementerian ATR atau KKP? Ya kalau itu mungkin KKP ya. KKP, jadi pelanggaran terhadap pengkaplingan dari laut misalnya kan, itu kan udah jelas melanggar hukum. Nah itu kan kewenangan KKP untuk menyelidiki ini. Kalau polisi bagaimana Pak Pangga? Gimana? Kalau polisi bagaimana? Seperti yang disampaikan oleh Menteri Trenggono. Ya polisi juga bagian dari penegakan hukum toh. Bisa saja dari situ polisi juga sebagai penyidik ya. Tapi nggak tahu apa bisa tumpang tindih dalam hal penyidikan ya kan. Itu kan menjadi pembagian apa tugas lah dari. Tapi prinsipnya kan dua-duanya bisa. Bung Boyamin, kalau melihat kasus ini siapa yang harus di depan terlebih dahulu? Polisi kah atau KKP yang di depan? Ya karena KKP sudah melakukan kegiatan, sudah meriksa orang, 2 orang kan, terus kemudian sudah melakukan penyegelan ya KKP diselesaikan dulu. Karena misalnya kayak jasa keuangan OJK itu kan polisi juga kewenangan, tapi kalau OJK sudah menangani ya sudah penyidik apa istilahnya di kepolisian itu ada Korwas BPNS, jadi mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik PNS. Gitu. Nah itu kan sudah terang di sana gitu. Tapi kalau tadi Pak Trenggono misalnya mengangkat bendera putih itu menyerahkan polisi ya tidak apa-apa, berarti tutup buku di Kementerian KKP dan diserahkan ke polisi yang bersifat lebih umum karena bisa ada pelanggaran yang lain-lain nantinya selain tentang pasal 73, 75 Undang-Undang Kelautan misalnya tentang karena sebenarnya Kementerian Perikanan ini dan Kelautan Perikanan ini lebih banyak porsinya kepada perikanan. Orang memancing atau istilahnya orang melaut lah, nelayan kapal besar melaut tidak ada izin, tidak membayar PNBP, maka itu dikenakan sanksi denda, tidak boleh melaut lagi misalnya. Itu sebenarnya lebih ke sana karena kementerian sifatnya administratif, mengatur regulasi di mana itu berkaitan dengan orang melakukan kegiatan perikanan yang tanpa izin. Karena apa? Izin itu macam-macam, pendapatan negara bukan pajak itu. Jadi itu sebenarnya silahkan aja kalau memang KKP angkat bendera putih serahkan kepada kepolisian. Tapi menurut saya sekarang saya gugat KKP artinya itu yang berwenang bahwa KKP. Dan KKP nyatanya sudah melakukan tindakan-tindakan awal. Bahkan level saya sudah upaya paksa yaitu penyegelan. Tapi saya ragu penyegelan itu, penyitaan itu apakah sudah izin pengadilan negeri setempat atau belum. Rasanya bisa jadi belum. Ini kan banyak hal yang salah prosedur dan juga bisa salah kewenangan nanti malahan. Maka daripada berpolemik saya bawa ke pengadilan. Oke, Pak Pangga, kalau ada dugaan ada konglomerat besar di belakang kasus ini, inilah yang membuat publik begitu pesimis penanganan kasus ini bisa diusut sampai tuntas. Bagaimana Komisi 4 DPR RI melihat ini dan apa yang harus dilakukan? Ya, dari keterangan-keterangan tadi kan masing-masing instansi kan memberikan pernyataannya ya kan.
Ya, dari Komisi 4 akan mengawal ini bagaimana penyelesaiannya dan komitmen dari masing-masing kementerian dan institusi itu. Terkait dengan penyidikan ya tadi disampaikan, ya bisa Polri, bisa PPNS gitu kan, penyidik pegawai negeri, tapi yang jelas harus ada koordinasi dari instansi-instansi itu. Gitu. Pengawasannya akan seperti apa nanti dari Komisi 4? Ya, pengawasannya sampai seberapa itu nanti yang terduga secara hukum ya, dan tersangka secara hukum, katakanlah kalau sampai sana ya kan, termasuk siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan pelanggaran hukum ini kan gitu. Pak Pangga, menurut Komisi 4 sendiri, ini kan kasus ini sebenarnya sudah berjalan begitu lama tanpa kita mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Meskipun Presiden sudah bergerak awal untuk membongkar. Lalu bagaimana sikap lanjutan dari Presiden sebaiknya untuk menurut Komisi 4? Ya kalau dari Presiden kan ini diselesaikan secara tuntas. Gitu kan. Sehingga semua instansi di bawah Presiden itu bergerak kan gitu. Bung Boyamin, semua instansi diminta untuk bergerak oleh Presiden. Apakah langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan oleh kementerian terkait sudah cukup cepat dan tepat menurut Anda? Sangat belum, karena ini kan termasuk ada hal selain pagar laut, ada isu HGB, hak guna bangunan di lahan laut. Dan ini justru istilah saya ini, saya rezeki anak soleh dapat hal yang lebih besar dan lebih menggelora. Dan besok saya lapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas terbitnya HGB ini diduga melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, di mana mengadopsi pasal 451 KUHP, di mana pejabat yang harusnya menjaga buku-buku register dan mengawasinya, tapi tidak melakukan. Dan tidak harus ada kerugian negara loh di situ. Nah, ini kan sudah diketahui bahwa itu laut. Kenapa diberikan HGB? Nah, ini bisa masuk ke sana. Jadi malah saya melihatnya ini jadi isu yang lebih besar lagi, bukan sekedar pagar laut, tapi karena kemudian muncul HGB, maka saya akan mengambil langkah hukum, laporkan kepada KPK gitu. Dan bisa jadi ada oknum-oknum yang mengambil manfaat dari situ. Tidak tahu siapa, oknum bawah atau tengah atau pusat, tidak tahu. Nanti kita lihat itu. Paling tidak pintu masuknya berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, di mana pejabat yang harusnya menjaga register dan segala macam, ini kan dalilnya tahun 82 katanya ada warkah letter C, letter D. Tapi kan ketika ini di pensertifikatan hanya dimulai tahun 2 jadi tahun 2023. Toh ada konsultannya yang Baik, kami tangkap Bung Boyamin. Yang justru bisa menjadi melebar dan membesar isu ini, dan saya tangkap, besok saya laporan KPK. Baik, kami akan nantikan informasi dari Anda selanjutnya, akan melaporkan ke pihak KPK. Terima kasih Bung Boyamin Saiman, kuasa hukum dari LP3HI, dan juga Pak Pangga Susanto, anggota DPR dari Komisi 4 DPR RI. Terima kasih, selamat sore.